Selamat pagi Pak SGY. Pagi. Melanjuti perbincangan kita di pagi hari, saya sedikit heran kenapa ya banyak orang kaya tidak memberikan sumbangan yang banyak yang begitu berarti kepada pemerintah kita atau pada masyarakat dalam hal penanganan corona. Silakan Pak, ya, berikan informasi yang baik. Ya, saya pakai masker dulu ya. Siap. Tolong suaranya dikerasin Pak ya. Ya, begini ya. Ya, jadi masalah virus corona ini, ya, saya ingin gambarkan bahwa ini kasus ini atau persoalan ini sangat pelik dan rujam sekali. Ini negara-negara maju, Amerika, Italia saja yang negara maju itu babak belur dengan persoalan ini. Ya. Bahkan di Meksiko itu terjadi hal-hal yang ya di luar di luar kendali lah ya. Nah, jadi ini tidak akan mungkin pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Harus terlibat Pak ya. Kenapa? Setidaknya masyarakat itu mematuhi kebijakan pemerintah, tinggal di rumah, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Ya, jadi tidak akan mungkin karena pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa kalau masyarakatnya juga tidak melakukan kebijakan pemerintah. Jadi ini partisipasi masyarakat, dukungan masyarakat menjadi hal yang penting. Nah, tidak hanya itu ya, karena ini juga akan menyangkut persoalan-persoalan yang sangat mendasar ya, mengenai kehidupan, mengenai mengenai pangan ya, dan lain-lainnya. Oleh karenanya harus ada terobosan luar biasa. Ya. Misalnya Pak, misalnya. Terobosan luar biasa ini ya harus ada inisiatif dari pengusaha ya, 1-2 orang pengusaha melakukan inisiatif ya, pengusaha Taipan ya atau pengusaha konglomerat ya. Menggerakkan gitu ya, Pak. Yang mereka itu sudah mendapat keuntungan banyak dari Republik ini, dari Ibu Pertiwi ini. Bahkan harta mereka itu sudah triliunan, itu harus ada inisiatif dari mereka itu 1-2 orang itu, kemudian mereka membentuk paguyuban, konglomerat itu yang hartanya triliunan, memotivasi lah Pak semua ya. Jangan sembunyi mereka, karena mereka ini kan ya bertanggung jawab juga. Kenikmatan, manfaat dan sebagainya dari Bumi Pertiwi ini, ya kan? Perusahaannya banyak di mana-mana, perusahaan tambang, perusahaan grosir, perusahaan lain-lain dan sebagainya. Ya, saatnya mereka ini membuktikan gitu loh bahwa mereka ini cinta Ibu Pertiwi. Ya, mereka itu ya yang hartanya triliunan itu ya. Inisiatif 1-2 orang muncul, kemudian mereka membuat paguyuban, memberikan kontribusi secara konkret langsung. Satu Pak, saya mau tanya, ada memang sudah ada konglomerat yang membagikan, cuman 50 miliar, 10 miliar. Ini mesti secara jelas dan tegas gitu loh. Artinya begini ya. Andai kan mereka punya harta 100 miliar gitu ya, 100 triliun gitu ya. Mereka tegaskan saya sumbang 2 triliun. Siap, untuk bagus negara. Itu tegas. Misalnya mereka punya kekayaan berapa? 50 triliun. Saya sumbang 2 triliun. Nah. Itu harus ada yang seperti itu. Mereka inisiatif dulu. Kumpulan mereka semua. Termotivasi jadi Pak ya. Kenapa? Karena konglomerat kita ini banyak. Jadi mereka itu sudah menikmati hasil bumi, kekayaan kita dan sebagainya, dari minyak, dari tambang dan sebagainya. Ya kan? Sekarang melihat keadaan negara seperti ini, terus mereka diam. Mereka mau nyumbang diam-diam. Mereka mau kontribusi ala kadarnya dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Tapi memang hal ini juga tidak bisa dipaksakan ya, karena ini kan kesadaran Pak ya. Tergantung dari mereka. Tapi sejatinya inilah saat yang tepat gitu loh, untuk mereka tampil ya. Ada berapa konglomerat yang ada di negeri ini? Lumayan banyak. 100, 200, 500 orang. Nah, kalau seandainya ada 500 orang, satu orang menyumbangkan 1 triliun ya, itu sudah 500 triliun, sudah membantu banyak buat negara. Siap. Jadi bantuan ini dari masyarakat ini harus dikelola secara benar gitu ya. Secara benar, secara tepat, tidak dibikin payung hukumnya yang kuat, tidak dikorupsi. Ada penghargaan dari pemerintah. Ya, pemerintah membuat payung hukumnya, membuat payungnya gitu ya. Jadi ini harusnya inisiatifnya dari masyarakat, bukan dari pemerintah ya. Dan satu lagi Pak SGY,
Kan sudah tanggal 10 sudah berlaku PSBB. Tunggu. Ini belum dulu ya. Ya. Jadi itu dari konglomerat ya. Ya. Dari konglomerat itu kalau mereka declare secara terbuka kepada masyarakat, ya itu akan memberikan motivasi semangat gitu loh. Karena ini kan dibutuhkan banyak biaya. Siap. Nah, dana itu kemudian ditampung dalam satu rekening yang khusus, kemudian diawasi secara benar, kegunaannya digunakan untuk membantu orang-orang yang sakit, ya, masyarakat yang membutuhkan, ya. Itu dari konglomerat, ya. Kalau dari konglomerat bisa terkumpul 100-200 triliun itu kan sudah luar biasa. Oh, sudah banget, nolong banget. Pertama, terus kemudian kedua, dari masyarakat yang menengah ke atas, ya, itu juga bisa juga dibuat satu paguyuban, ya. Mereka kontribusi juga, gitu ya, dibuat secara konkret. Tapi ini kan nanti kita bicara tentang kontribusi ini akan debat kusir. Nanti dianggapnya kita nguntungin negara, bikin negara enak, kemudian ngapain kalau lagi susah baru urusin rakyat. Jadi sebenarnya bukan persoalan itu. Tanpa ada negara pun ini jalan. Persoalan ini persoalan yang sangat substansi, kan menyangkut hal yang mendasar masyarakat. Aja di orang banyak. Jadi jangan dikaitkan dengan negara nanti enak, negara jangan gitu loh. Karena ini saatnya kita memikul bersama lah Pak ya. Memikul bersama. Kira-kira begitu. Terus satu Pak SKY, sebelum tanggal 10 ini, kan tanggal 10 sudah diterapkan tentang peraturan pemantauan sosial berskala besar. Pesan-pesan untuk masyarakat Pak. Ya, jadi kalau sekarang ini tanggal 10 ya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah itu kan sebenarnya ada 3 hal penting ya, paling tidak 3 hal penting ya. Dilarang melakukan kumpul-kumpul Pak ya, sekolah dibubarkan, itu setidaknya sekurangnya tuh ketentuan undang-undang. Kemudian kegiatan umum ya, kemudian ada tambahan-tambahan lagi, angkutan dilarang dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya begini ya, PSBB sosial berskala besar itu adalah respon atas kedaruratan kesehatan ya. Jadi dibuatlah itu kebijakan itu ya. Ini harus dilaksanakan, harus diikuti. Dipatuhi Pak. Harus dipatuhi oleh semua. Kemudian, nah saya ingin ini yang penting nih sebenarnya ya. Ini yang penting ya buat pemerintah. Ya, jangan cuma buat peraturan, ya jangan cuma buat kebijakan begini begitu ya, tapi pelaksanaannya di bawah itu tidak dimaksimalkan gitu loh. Jadi gimana supaya bisa maksimal peraturan ini? Ya harus ada agen-agen dari masyarakat ya, melibatkan partisipasi masyarakat untuk mensosialisasikan peraturan ini ke masyarakat. Siap. Kan? Ya, memang sekarang kan situasinya kita harus physical distancing, ya kan? Stay at home. Ya. Terus gimana caranya? Ya dibuatlah agen-agen dari pemerintah ini yang turun ke masyarakat dengan cara-cara masyarakat gitu. Persuasif lah ya. Di medsos ya, dibuat satu kelompok masyarakat medsos ya yang tugasnya mensosialisasikan masyarakat. Nggak bisa lah pemerintah, nggak mungkin lah pemimpin itu atau gubernur atau bupati sendirian so jago, nggak mungkin lah. Ini penyakit bisa kena siapa? Satu hal Pak, ibarat ayam Pak, kalau dikurung ayam oleh yang mempunyai ayam, kan ayamnya dikasih makan Pak. Itu kalau lockdown seperti itu kan Pak ya. Tapi ini PSBB ini, kalau tidak dicermati, tidak diperjelas dengan sangat tajam ke bawah, akan menimbulkan masalah kelak Pak. Ya, jadi begini. Ini kan kemarin kan saya udah singgung bahwa kenapa pemerintah memilih PSBB ya, pembatasan sosial bukan lockdown ya, tempatnya lockdown ya. Dan kita mengerti lah bahwa pilihan pemerintah itu ya itu sebenarnya baik PSBB pembatasan berskala besar atau karantina tujuannya sama. Ya kalau Anda baca undang-undang, kalau kita baca undang-undang itu tujuannya sama gitu. Dan sekarang PSBB ini diambil oleh pemerintah itu melihat semua aspek ya, semua aspek. Kalau saya sebenarnya sama saja PSBB atau karantina wilayah sama. Memang idealnya karantina wilayah ya. Wuhan sudah mencontohkan itu. Tapi juga tidak jadi jaminan. Kita lihat di Italia, kita lihat di India, kita lihat di beberapa negara yang melakukan lockdown juga
juga tidak Efektif, begitu efektif ya. ya. Artinya kan ini perlu ada formulasi yang kombinasi ya, yang lain. Jadi saya pikir pemerintah sudah melakukan kebijakan berdasarkan pertimbangan yang matang. Artinya penanganan masalah corona tetap berjalan ya, kemudian sendi-sendi ekonomi tetap berjalan walaupun perlahan ya. Artinya sekarang tinggal dibutuhkan partisipasi masyarakat yang maksimal, kontribusi dari masyarakat, kemudian sosialisasi kepada masyarakat yang maksimal. Nggak bisa lah jadi pemimpin itu so jago sendirian, nggak bisa, bahkan gubernur atau Anda bupati nggak bisa. Ini harus kita pikul bersama, Pak. Saatnya ini masyarakat dilibatkan. Kita punya jaringan-jaringan medsos ya, rangkumlah jaringan medsos. Orang-orang itu ditebar sebanyak mungkin atau dibayar sebanyak mungkin, bagaimana caranya supaya informasi ke masyarakat itu tentang hal-hal yang positif. Supaya informasi kepada masyarakat itu bagaimana mereka mensosialisasikan PSBB ini gitu. Siap. Nah, jadi penekanannya adalah partisipasi masyarakat ya, pemerintah harus arif, harus sadar diri bahwa tidak ada mungkin Anda itu pemerintah, siapapun, gubernur, bupati bisa melakukan itu sendirian. Karena ini satu orang kena, dia bisa menularkan 10, 20, 100 dan sebagainya. Jadi kuncinya ada di masyarakat. Siap, terima kasih Pak SG pagi ini berbincang-bincangnya. Untuk masyarakat Jakarta, khususnya Indonesia, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, stay at home, tingkatkan kesadaran pribadi masing-masing. Selamat pagi Jakarta.